Shalom semua, perkenalkan nama saya Dilan Asaria Rajahedo dengan NIM 712021-074. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit cerita mengenai kesan saya dan apa saja materi yang paling berkesan bagi saya. Kesan saya selama satu semester ini ialah banyak sekali pelajaran yang saya dapat melalui mata kuliah ini. Dan materi yang paling berkesan bagi saya adalah tipe-tipe spiritualitas. Ada 9 tipe spiritualitas. Yang pertama naturalis, yang kedua indrawi, yang ketiga tradisionalis, yang keempat asketis, yang kelima aktivis, yang keenam pemerhati, yang ketujuh antusias, yang kedelapan kontemplatif, yang kesembilan intelektualis. Saya akan menjelaskan 5 dari 9 bagian tipe-tipe spiritualitas. Pertama adalah naturalis. Naturalis adalah tipe orang yang mereka merasa dekat dengan Tuhan apabila mereka berada di alam. Yang kedua, indrawi. Indrawi adalah salah satu tipe spiritualitas yang orang-orangnya lebih suka dengan hal yang lebih tampak nyata atau yang dirasakan secara indera manusia. Yang ketiga adalah tradisionalis. Lebih suka dengan mengingat masa lalu dan lebih cenderung untuk menyukai hal-hal yang sudah lama berlalu. Yang keempat adalah asketis. Orang-orang seperti ini merasa dekat dengan Tuhan di saat sendiri. Orang-orang tipe ini lebih suka keheningan dan kesendirian. Yang kelima yang akan saya jelaskan adalah aktivis. Bagi orang-orang seperti ini, mereka lebih suka keadilan sosial dan perubahan struktural. Bagi saya sendiri, saya adalah orang dengan tipe spiritualitas asketis karena saya merasa dekat dengan Tuhan jikalau saya sendiri dengan sebuah keheningan dan bagaimana saya mendekatkan diri dengan Tuhan dengan keheningan itu. Dan saya yakin dengan keheningan saya dapat dekat dengan Tuhan. Materi selanjutnya atau 4 tipe spiritualitas selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan Christian Makaleli. Perkenalkan, nama saya Christian Makaleli dengan NIM 712021-192. Di dalam selama satu semester ini saya mendapatkan hal yang luar biasa di mata pelajaran spiritual Kristen, dimana apalagi yang tentang tipe-tipe seorang spiritual. Di dalam tipe spiritual ini saya mendapatkan tipe, saya bisa melihat dalam tipe pemerhati yang dimana mereka merasa dekat dengan Tuhan saat melihat orang-orang yang kekurangan dan sakit dan lainnya, itu membuat hati mereka bergerak sebagai untuk mengajak orang. Dan untuk yang kedua itu antusias. Lagi jadi tipe orang antusias ini biasa sering kita ketahui, itu semangat mereka yang merasa menjadi dekat dengan Tuhan. Makanya dari ini saya melihat contohnya seperti ini, orang yang lebih mendalami dengan Tuhan. Dan ketiga ini adalah kontemplatif atau biasa kita tahu relasi intim dengan Tuhan, yang dimana mereka penuh keheningan, ketaatan, dan dalam hati mereka selalu setia dengan Tuhan untuk menjadi lebih menarik dan
kebahagiaan John Wesley. Bagi saya, John Wesley mempunyai banyak kesan yang ditinggalkan. Pelajaran tentang Wesley dan pengaruhnya yang sedemikian luas, kasihnya kepada Kristus, keterampilannya dalam berorganisasi, serta gairah keberaniannya dalam berkhotbah, tentang apa yang telah disebutkan dalam segi 4 pemahaman Wesley. Sintesis ini adalah cara Wesley untuk mematahkan tanduk-tanduk dilema yang menggantung tentang otoritas religius. Wesley dengan bijak mempertemukan keempat sumber otoritas ini sebagai suatu tindakan dalam rangka menyeimbangkan secara hati-hati, yaitu dengan menekankan keutamaan Alkitab dan dukungan kesaksian tradisi, akal budi, serta pengalaman. Wesley juga mampu memberikan pengertian yang sangat canggih tentang peran Alkitab. Pengenalannya akan tradisi mampu menggali warisan penting para orang kudus dan sejarah teologis umat Allah. Ia menggunakan akal budi dan pengertiannya tentang pengalaman yang batinia untuk menyediakan 4 tiang yang diperlukan agar menjadi struktur yang kokoh bagi kehidupan dan iman Kristen. Sesudah mempelajari dengan teliti bagaimana isu-isu ini berkembang, sepanjang sejarah saya yakin bahwa Wesley telah memberikan uraian terbaik tentang pentingnya kombinasi sumber-sumber tersebut untuk otoritas religius. Kesanggupan unik Wesley mampu membawa orang-orang ke dalam persekutuan yang saling mengasihi dan mengembangkan akuntabilitas yang menopang pertumbuhan. Dan inilah yang disebut metode dalam metodisme. Wesley membuat struktur untuk pertumbuhan bagi orang Kristen biasa yang sebanding dengan yang Benedict dan penataan yang ia lakukan dalam dunia monastik. Metode ini adalah cara unik Wesley memberi bentuk dari pemahaman teologis tentang gereja kecil di dalam gereja, dan Wesley menetapkan struktur tersebut kemana saja ia pergi dan berada. Jadi, kedua wawasan ini untuk persekutuan kita dengan Allah, yaitu dasar yang kokoh untuk otoritas spiritual dan strategi praktis untuk pertumbuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Gina Ariancita Opan dengan NIM 712021013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya minati untuk dijadikan refleksi. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan itu, saya ingin memberikan kesan pertama terhadap spiritualitas Kristen ataupun mata kuliah spiritualitas Kristen, mengenai materi-materi yang dijelaskan merupakan pengetahuan yang baik tersendiri untuk saya, di mana menambah pengetahuan dan pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya tanyakan dalam diri saya sendiri, tetapi kemudian bisa terjawab dalam mata kuliah ini, yaitu spiritualitas Kristen. Oke, masuk kepada materi yang saya jadikan sebagai refleksi, yaitu mengenai penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan. Nah, dalam materi ini terdapat pemikiran dari 3 tokoh yang berbeda-beda dan tentu saja memiliki pemikiran juga yang berbeda. Yang pertama yaitu Thomas Aquinas, di mana ia memaparkan bahwa akal budi adalah sumber utama atau sumber pertama manusia bisa menemukan kembali pengetahuan yang hilang dalam kejatuhan. Di sini akal budilah yang disorot oleh Thomas Aquinas. Ia menjelaskan bahwa dengan tuntunan akal budi maka manusia bisa mengarahkan pikiran yang benar dengan menyelaraskan keinginan manusia yang baik untuk menemukan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang. Nah, jika kita pertanyakan kembali, bagaimana misalkan akal budi ini pada awalnya tidak diberikan kepada manusia atau Allah tidak memberikannya kepada manusia sendiri? Apakah akal budi tersebut merupakan satu-satunya jalan bagaimana manusia bisa menemukan kembali pengetahuan yang hilang akan Allah? Nah, bisa saja teman-teman, saya mencoba untuk melangkah keluar. Mungkin ya teman-teman, apakah Allah juga telah mengetahui bahwa kedepannya manusia atau ciptaannya itu akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, sejak awal Allah pun menanamkan akal budi kepada manusia. Jika kita meninjau dari sudut pandang Thomas Aquinas. Nah, yang kedua yaitu Martin Luther. Beliau merupakan tokoh yang sangat penting dalam kekristenan, di mana pada awalnya ia mulai menuntun kita bagaimana mengarahkan iman yang benar kepada Allah, dan juga bagaimana pengalamannya itu bisa dijadikan sebagai pengalaman iman dan spiritualitas yang baik, di mana
pertama kali disalahkan atau disalahpahami, kemudian diarahkan dengan benar bagaimana iman itu hanya sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu John Calvin. Nah, dalam pemikiran John Calvin tersendiri, dia memberikan 3 cara bagaimana manusia bisa menemukan pengetahuan yang hilang dalam kejatuhan. Pengetahuan kepada Allah tentunya. Yang pertama yaitu melalui rupa kita yang serupa atau segambar dengan Allah. Nah, ketika kita melihat diri kita yang segambar dengan Allah, kita pun bisa mendapatkan pengetahuan yang hilang itu. Yang kedua yaitu tentang melihat pengetahuan itu dari ciptaan Allah dalam alam semesta yang diciptakan Allah tersendiri. Dari ciptaan Allah itu kita pun bisa mengenal penciptanya. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana kita mengenal Allah melalui pembacaan Alkitab. Menurut saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat baik, pemikiran-pemikiran kritis yang perlu kita pahami dengan benar, sehingga kita pun bisa mengerti bagaimana upaya seorang manusia untuk mengetahui kembali pengetahuan yang hilang akan Allah dalam kejatuhan dalam dosa. Terima kasih. Nama Agung Herki dengan NIM 71/2019-64. Yang saya dapatkan selama 1 semester di kelas spiritualitas ini adalah bagaimana saya dapat membedah dan mengetahui tentang perbedaan antara spiritualitas dan kerohanian. Selain itu, yang saya dapatkan, saya juga mendapati bahwa ternyata spiritualitas itu sangat mempengaruhi kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kehidupan jasmani saya ketika saya mempelajari spiritualitas, saya dapat mengenal bahwa ternyata spiritualitas ini juga dapat membangun kehidupan jasmani saya. Contohnya, ketika saya melakukan tindakan-tindakan, saya mengerti bahwa itu merupakan akumulasi atau manifestasi dari spiritualitas saya. Jadi spiritualitas tidak bisa dibedakan atau disendirikan dalam kehidupan manusia, karena itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Juga saya dari pada minggu-minggu awal mendapati materi tentang ragam spiritualitas. Nah, dari ragam spiritualitas ini saya mengerti bahwa ternyata spiritualitas itu ada bermacam-macam jenis. Yang saya yang paling kena ialah ketika berbicara mengenai spiritualitas kaum naturalis. Ternyata kaum naturalis biasanya mereka mendekatkan diri dengan Tuhan ialah dengan berjumpa dengannya di alam, sehingga itu menjadi refleksi pribadi bagi saya terutama, karena saya melihat bahwa ini ada kesamaan identifikasi dengan agama-agama timur. Nah, agama-agama timur biasanya menggunakan alam sebagai media untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita secara umum kita di Indonesia adalah merupakan bagian timur secara kontur geografis, sehingga bisa dibilang ini sangat berkaitan dengan kita. Nah, pada dasarnya saya juga mengerti bahwa ternyata kaum naturalis itu memiliki kesamaan dengan kita, terutama saya, sehingga ketika materi spiritualitas kaum naturalis itu sangat mengena bagi saya. Terima kasih.